bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan semua diborong di sini. Nah, kan kita masih mau ceramah di mana-mana, insya. Oh, Bandung udah main pesen aja, Beb, di Bandung, Beb. Nah, insya Allah nanti kita ke Bandung, kita ke Madura, kita ke Lombok, kita ke Aceh, kita ke Pontianak. Kita akan keliling semua untuk terus melanjutkan dakwah. Ya, saya ingin langsung ke Ustadz Selamat Ma'arif. Apakah rencana itu akan jadi berkeliling untuk berdakwah di seluruh Indonesia? Jadi imam besar kita nggak pernah mundur. Artinya gagasan revolusi akhlak yang beliau ganggungan dan beliau akan pimpin akan tetap berjalan. Adapun konsolidasi dan safari dakwah yang sedang diagendakan, kami pastikan juga akan terus berjalan dengan melihat situasi dan keadaan yang ada. Artinya beliau akan menentukan langkah, strategi, konsolidasi dan safari melihat situasi keadaan yang berkembang terus. Apa misalnya? Indikatornya apa? Begini. Indikatornya apa, Pak Selamat? Situasi seperti apa yang akan membuat jalan terus keliling daerah? Contoh, kalau misalkan Habib Rizik sudah mengurangi jumlah umat yang banyak, tapi di satu sisi ulama yang lain yang selama ini dianggap problem dengan pemerintah dibiarkan mengumpulkan umat ribuan, tidak pernah ada sanksi. Kemudian di pilkada besok juga ternyata kerumunan massa yang tak terdengarkan dipertontonkan. Kemudian ada ormas lain juga berlaku yang sama. Terus hanya Habib Rizik yang nggak boleh, nggak adil juga dong. Artinya keadaan besok akan menentukan strategi imam besar kita dan FPI bagaimana muncul langkah untuk sosialisasi revolusi akhlak berdasarkan fakta, data, dan kondisi lapangan. Oke, silakan Mas Denny. Ya, jadi saya melihatnya gimana kita sekarang membangun optimisme ke depan. Kita berbicara ke depan. Nah, untuk penanganan ke depan ini, kita jadikan momentum ini sebagai refleksi untuk perbaikan langkah konkret. Maka harus dibangun namanya 3 power, Mbak. Pertama, power of belief. Keyakinan bahwa ini akan segera berlalu, dan kita ambil hikmah dari segala macam pandemi ini. Yang kedua adalah power of unity, kekuatan persatuan. Jangan dipisah-pisah lagi antara ulama, pemerintah, harus satu sekarang. Dan yang ketiga adalah power of commitment. Komit untuk kita bersama-sama mengatasi dengan cepat. Nah, ini sudah sukses, Mbak, apabila ada trust. Trust bisa menjadi trust bagaimana? Kalau semua jadi role model. Pejabat publik harus jadi role model. Termasuk ulama semua, tentunya. Tentu pejabat publik, ulama harus menjadi ulama yang rahmatan alamin yang memberikan kesejukan di dalam berdakwah sehingga masyarakat bisa menerima dengan baik dan menjadi model uswah yang terbaik. Kang Maman, kalau tadi ukurannya kalau misalnya yang lain diperbolehkan, kenapa kalau misalnya imam besar tidak diperbolehkan maka tetap akan jalan, bagaimana? Saya rasa sekali lagi penanganan COVID-19 ini harus berasaskan asas keadilan, keselamatan, dan juga partisipasi publik. Saya ingin mengutip Al-Mawardi tentang keadilan. Pertama, ada adil dari pemerintah ke rakyat, di mana pemerintah harus konsisten, pemerintah harus menegakkan aturan, konsisten tidak boleh pandang bulu. Tetapi ada keadilan di mana rakyat pun harus adil kepada pemerintah dengan cara tidak boleh mencaci pemerintah, tidak boleh hanya menyalahkan tapi tidak melihat prestasinya, tidak boleh juga menebar kebencian, karena kalau kita mengacu pada hadis Nabi, barang siapa yang beriman pada Allah dan akhir, berkatalah baik atau lebih baik diam. Jadi kalau boleh saya berangkat dari keadilan tadi, apa yang dikatakan singkat saja, Bang. Ini ya, public trust baru bisa tercapai kalau ada keadilan, ya, justice. Jadi ada tambahan itu, the power of justice. Jadi jangan tebang pilih, ini judulnya pilah-pilih urus pandemi gitu. Jadi jangan pilah-pilih, jangan tebang pilih, jangan diskriminatif gitu ya. Termasuk karena ketidaksukaannya kepada seseorang kemudian dia menjadi tidak adil. Baik, Prof. Wiku, Anda mau menyampaikan? Ya, jadi kita harus tahu sebenarnya kita ini sedang melawan siapa. Lawan kita itu adalah virus dan COVID itu. Sekarang kita terdisrupsi karena kita tidak biasa. Akhirnya kita ribut. Ini yang harus kita sadari. Pelajaran ini semuanya pelajaran. Ayo kita segera melakukan perubahan. Seluruh pimpinan daerah, Forkompinda, dan masyarakat harus kerjasama untuk memperbaiki diri. Langkahnya ke depan, kita harus menang. Bukan menang melawan saudara kita atau kelompok lain, sama-sama manusia. Kita lawannya virus. Itu yang harus kita bersatu tadi, sudah disampaikan. Kita lawannya virus. Baik, selamat bekerja Prof. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bang Ariza, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan malam ini. Sehat terus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi memperlihatkan kelemahan banyak negara, sisi rapuh sebuah bangsa mencuat begitu saja.
Kontestasi para elit dan polarisasi di akar rumput menyeret pandemi ke dalam labirin penuh sengkarut. Terasa begitu sukar mendisiplinkan kubu sendiri, masing-masing tebang pilih larut dalam inkonsistensi. Kita seperti berada di jalan buntu perseteruan. Pada akhirnya kesehatan menjadi nomor kesekian. Warga yang berdisiplin yang akhirnya tercekik di lamun frustasi yang semakin kuat menjepit. Wabah ini tidak akan kemana-mana selama para pemegang kuasa bekerja demi masing-masing agenda. Virus tidak bisa dihentikan dengan sikap partisan, mutlak berpegang teguh pada ilmu pengetahuan. Konsistenlah dengan semua aturan yang sudah ditetapkan.